Halo semuanya, selamat datang kembali untuk video update Bitcoin pada hari ini tanggal 20 Januari 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, di sini saya buat sendiri dulu untuk update Bitcoinnya. Kenapa? Karena hari ini adalah hari penting bagi penggiat semua cryptocurrency yang ada di bumi ini, ya. Karena nanti malam pelantikan Donald Trump akan terjadi, yang dimana nanti malam secara kebetulan juga market Amerika itu libur, tapi sebenarnya sih ini market Amerika tidak mempengaruhi. Liburnya market Amerika tidak mempengaruhi pergerakan Bitcoin sih sebenarnya, ya. Karena seperti yang saya katakan di grup di sini, nanti malam pelantikan Donald Trump ini sih diperkirakan jam 12 siang waktu setempat di Amerika. Ini berarti sekitar jam 12 dini hari WIB, atau enggak di jam 1 pagi waktu Indonesia Barat. Ini sudah masuk ke hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, ya. Jadi saya buat dulu untuk update Bitcoinnya. Sebenarnya sih di sini tidak terlalu banyak ada update yang bisa saya berikan, tetapi yang bisa saya update sekarang adalah pola head and shoulder itu sudah tidak terjadi, sudah tidak mungkin terjadi karena market kemarin di hari Jumat tanggal 17 itu break, ya. Ini break sudah di atas, ya. Ingat, untuk sekarang target XAUUSD yang bisa saya pakai adalah sampai di 120.000 dan sampai 130.000 dolar per satu Bitcoinnya. Apakah itu market bisa sampai sana ketika Donald Trump dilantik? Mungkin aja. Apakah kedepannya juga mungkin, atau malah marketnya juga bisa turun? Bisa terjadi. Karena sekali lagi, Donald Trump itu merupakan salah satu presiden yang sangat luar biasa pro terhadap pergerakan kripto. Entah itu kriptonya Bitcoin ataupun kripto yang lain. Karena kalau kalian ingat, kalau nggak salah hari Minggu kalau nggak salah atau hari Jumat, ya, ada meme dari Donald Trump, ya, itu mengalami kenaikan yang gila, ya. Donald Trump official ini mengalami ekstrim yang gila di hari Sabtu, ya, bukan Jumat, Sabtu dan Minggu. Karena kalau berarti dilihat itu hari Sabtu itu meme coin official Trumpnya USDT yang ada di Max, ya, yang di Max C, ya, di Max C. Di sini nggak tahu cara baca gimana, sorry. Jadi di sini kenaikannya di hari Sabtu dan Minggu menjelang pelantikan Donald Trump ini gila sih, ya. Karena dari hari Sabtu aja, ya, terendahnya itu di 1,5. Kemudian di hari Minggu kenaikannya itu sampai 78.000. Ini official Trump meme-nya itu kenaikannya sampai 5.000%. Jadi itulah kenapa penggiat kripto akan sangat luar biasa terdampak nanti malam akibat dari Donald Trump dilantik. Ini baru official Trump-nya. Kemarin saya juga lihat Trump-nya yang biasa, bukan official, ya. Ini mengalami juga lumayan dari hari Sabtu kemarin. Itu kenaikannya adalah sejauh 13.000% di hari Sabtu doang. Kemudian di hari Sunday, di hari Minggunya ini drop lagi. Jadi hari Sabtu literally itu rata-rata semua meme coin Trump-nya itu epic, ya, gila banget kemarin. Seperti itu. Jadi otomatis ini akan menjadi dampak luar biasa ke market kripto. Karena kalau sekarang sih market kriptonya itu ada yang hijau dan merah campur-campur, ya. Oke, secara fundamental kita tahu bahwa Trump itu pergerakannya sangat liar akibat pergerakannya sangat liar mengingat beliau adalah orang bisnismen, ya, yang pro terhadap kripto juga. Kemudian kita tahu beliau disokong oleh siapa namanya itu, saya lupa, Elon Musk. Kemudian juga beliau juga itu merupakan ada campur tangannya juga dunia kripto, ya kan. Pokoknya beliau itu pro banget tentang kripto gitu kan.
sebenarnya untuk sekarang di dunia kripto itu yang lebih diperhatikan, kalau nggak salah ya, sorry kalau salah, saya sebenarnya tidak terlalu mengikuti dunia kripto itu sendiri. Yang bisa saya update adalah, ini saya nggak tahu apakah sudah dilantik atau belum ya, karena kan jajaran dari kabinet lah bahasanya ya, jajaran kabinet dari Donald Trump sekarang untuk 4 tahun ke depan itu kan so far belum belum dikasih secara pasti siapa-siapa aja. Mungkin misalnya siapa senatnya nanti, kemudian siapa yang megang regulasi kripto, siapa yang menteri keuangannya siapa dan sebagainya, itu kan memang sudah ada listnya. Cuma kan lebih baik ketika Presiden Donald Trump dilantik, apakah itu sudah fix atau belum, itu lebih baik kita lihat ya, karena otomatis siapapun menteri keuangannya dan juga siapa senatnya itu pasti akan membuat suatu regulasi tentang kripto itu sendiri. Ya, jadi otomatis di tahun Trump ini penggiat kripto harap hati-hati, tidak mesti hati-hati buruan banget, juga bisa juga hati-hati marketnya bisa nge-crash ya. Siapa tahu ya kan, Donald Trump itu ya, kita tahu lah, kalau kalian ingat ketika trading di Donald Trump era gitu kan, itu pergerakannya bakal liar banget. Ini saya rasa bakal masih liar sih ya. Jadi hati-hati. Oke, itu secara sedikit fundamentalnya. Jadi hati-hati, nanti malam kita ada pelantikan Donald Trump. Jujur saya nggak tahu efeknya bagaimana. Jadi dilihat aja, diwaspadain aja ya. Terus kayak begini, apakah Bitcoin masih bisa di-buy? Sebenarnya sih sekarang kalau dilihat levelnya masih bisa di-buy, masih bisa. Karena so far marketnya masih di atas 100.000 ya. Tapi sebentar ya, kita kembali lagi ke sisi teknikal sekarang ya. Ini kalau kalian ingat, ini adalah area supply orisinil di all time high daily, yaitu di harga 106,75 sebesar satu candle rejection di sini ya. Ini sudah kena di hari Sabtu kemarin, kemudian di hari Minggu kena, kemudian drop. Nah, sekarang kita bicara dari time frame besar, yaitu time frame monthly. Oke, sekarang monthly ya. Sekarang kita gabung dikit dengan indikator lah ya. Secara indikator RSI dan juga stokastik, keduanya menunjukkan gejala yang sama, yaitu sama-sama masuk ke zona overbought dan stay. Ketika masuk ke zona overbought dan stay, berarti di sini bisa saya katakan market itu bisa lanjut lari selama hampir 2-3 bulan. Untuk dari segi RSI sendiri masuk ke zona overbought ketika di bulan November. Berarti sekarang sudah masuk di bulan Januari. Ini sudah berjalan November, Desember, Januari, sudah berjalan 3 bulan. Berarti ini adalah penentuan terakhir sebenarnya apakah market akan masih bisa bullish atau enggak. Secara bentukan RSI ini sih sebenarnya belum masuk kategori overbought banget sampai keluar hijau di sini ya kan. Tapi kalau boleh sekarang kan RSI-nya di angka 75. Memang masih ada peluang RSI itu naik sampai ke 79, 80 atau enggak ekstrim sampai ke 90 RSI-nya. Ada chance sampai sana memang. Tapi kalau dilihat dengan Donald Trump era ini bisa lumayan kacau. Ya, bisa lumayan kacau. Hati-hati. Karena ini sejatinya marketnya sudah sudah selesai secara teknikal kalau dilihat 1:1-nya ya. 1:1 bullish flag, ini marketnya seharusnya sudah selesai sampai 100.000 kemarin. Makanya secara monthly di monthly Desember tidak pernah tutup di atas 100.000, kemudian dari November ya. November tidak berhasil tutup di atas 100.000, Desember tidak berhasil tutup di atas 100.000, sekarang penentuannya adalah di Januari. Kalau seandainya Januari tidak bisa tutup di atas 100.000, maka adapun di sini kelihatan seperti overbought, kemungkinan bisa terjadi koreksi. Ya, secara pasti Januari sekarang harus tutup di atas $100.000 per satu Bitcoin untuk kita bisa melihat nanti ke depannya, pandangan ke depan mungkin sampai pertengahan tahun apakah bakal lanjut bullish banget atau malah mengalami koreksi ke bawah. Ya, seperti itu.
Sekarang kita lihat dari segi weekly. Dari segi weekly sekarang secara stokastik ini belum masuk ke zona overbought, masih 7877. Secara RSI juga masih under overbought condition, yaitu di bawah 80. Kalau dilihat dari segi bentukan candlenya, pergerakan dari candle di minggu lalu masih flat banget ya, masih flat banget. Fibonacci pun kalau ditarik ini tidak ada, karena kalau Fibonacci ditarik dari segi weekly ini nggak ada koreksi sama sekali. Bisa saya katakan weekly ini lebih kepada kondisi sideways, yang dimana kita pure bisa melihat yang namanya area support yang valid itu dari 93 sampai 91. Kemudian dari segi resisten yang bisa saya katakan cukup valid adalah dari sini, dari pembukaan dan penutupan candle yang ada di harga 104 sampai tertingginya adalah di harga 108. Jadi ini merupakan area resisten yang cukup valid untuk saat ini di Bitcoin. Jadi range-nya yang bisa saya katakan adalah dari 108 sampai 91.000. Ini adalah range yang besar dari segi weekly. Mau tidak mau memang ini adalah range besarnya. Ya. Kalau ditarik apakah ada trend line dan sebagainya, ini nggak ada. Apakah di sini marketnya membuat change of character ataupun bounce dari segi weekly, ini nggak ada. Karena ini marketnya pure bergerak sideways dari 108.000 sampai 91.000. Ya, jadi ini pandangan kalian supaya tahu batas-batasnya ya. Dari sebesar resistan 108 sampai 104 itu resistan besar. Kemudian di atas juga ada supply daily. Dan di bawahnya support yang valid adalah ada di harga 93.000 sampai 91.000. Jadi ketika ini keduanya valid, ini adalah trading range kalian, ini adalah harga yang perlu kalian tahu supaya kalian melihat pergerakan lebih clear seberapa ya, seperti itu. Itu dari segi weekly ya. Kalau dilihat apakah candle close bisa mempengaruhi untuk saat ini, sebenarnya sih kalau dilihat dengan kondisi sideways seperti ini, candle close saya rasa tidak akan terlalu berpengaruh sih. Teori candle close misalnya dia harus close di atas body ataupun close di atas shadow gitu kan, saya rasa enggak. Ya, ini pure bergerak sideways, jadi supaya kalian tidak bias banget juga, ini adalah range-nya. Ya, sekali lagi dari 108 sampai 90.000 kalau kalian mau ekstrimkan ya. Kalau mau lebih ekstrim dari 90.000 sampai 108.000 itu adalah range yang besar yang dimana itu juga valid. Sekarang kita ke daily. Ya. Daily ini adalah area demand-nya. Ya, sekali lagi supply, ini adalah area supply-nya. Oke. Kemudian 104 juga secara kebetulan berhenti dari segi daily. Ya. Berhenti dari segi daily. Sekarang bentar saya hapus dulu ya supaya clear ini. Oke. Ini 103 ini apa kemarin ya? Oh, nggak ada, ini saya delete dulu deh. Ini udah nggak ada apa. Oke. Kalau dicari di weekly tadi ya, dari range 108 sampai 91.000, maka pivotnya ataupun titik tengahnya adalah level 99.800 atau enggak genapin aja itu $100.000 ya. Ini bisa kalian pakai sebagai valid pivot antara resisten dan support valid di daily dan juga di weekly ya. Ini bisa kalian menjadikan patokan. Oke. Karena sekarang pergerakan harga masih di atas 100.000, berarti ini masih bisa cenderung untuk lanjut bergerak naik. Ya. Ini masih bisa lanjut bergerak naik untuk dari segi daily-nya. Kalau kita lihat dengan menggunakan indikator, secara indikator stokastik ini masih ragu-ragu masuk ke zona overbought atau tidak ya, masih sedikit ragu-ragu. Dengan dari segi RSI di sini belum masuk ke zona overbought, jadi belum ada tanda-tanda market itu bakal bullish banget untuk saat ini dan juga ke depannya. Tapi dari segi monthly dan weekly itu beda cerita ya kan. Itu pandangannya itu lebar banget. Tapi kalau dari segi daily, dengan nanti malam adanya pelantikan Donald Trump, apakah ada kondisi market dengan Trump dilantik bisa langsung loncat di atas 108.000? Ada ya.
Jadi kalau misalnya marketnya memang memilih untuk hal seperti itu, ya ini bisa langsung lompat di atas 108.000. Nah, dengan demikian apakah kita masih bisa nge-buy? Sebenarnya ini barusan ketika marketnya turun sampai 100.000, kalian bisa buy. Ya, kalian bisa buy. Karena dengan demikian stop loss-nya kalau bisa, ini yang futures ya, ataupun yang CFD. Kalau yang spot sih, kalau mau tipis-tipis ya silahkan juga. Untuknya di CFD atau nggak di kontrak atau nggak di futures gitu kan, sebenarnya tadi pada kena 100.000 pas itu kalian bisa buy sebenarnya. Ya ini pun sudah kena, sudah lumayan ya, sudah dapat 1%-nya. Dari 100.000 sekarang naik ke 101.000, bahkan hampir naik ke 102.000, hampir 2% sudah. Ya, ini sudah lumayan. Jadi sebenarnya kalau harga masih di atas 100.000 itu masih oke buat di buy sebenarnya. Nah, kalau daily ya, kita hitung-hitungan daily sekarang. Apakah daily kita bisa hitung dengan menggunakan Fibo dan sebagainya? Atau enggak dengan melihat adanya structure candle dan sebagainya? Sebenarnya sih ya, dengan pergerakan candle seperti ini, lebih baik kita melihat menggunakan line chart aja untuk sekarang. Karena apa? Karena kalau menggunakan candle, memang secara candle kan lebih bagus pergerakannya. Kita jelas di mana low, high, terus candlenya jelas. Tapi dengan pergerakan low-nya yang kebanyakan shadow, saya rasa untuk sekarang kita bisa untuk memakai line chart untuk saat ini, ya. Karena kalau dilihat line chart di sini ada low-nya yang sama di harga 92.625, 24, ya kan ya. Beda tipis sih. Di sini paling bawah 4728, di sini 628. Ya, beda hampir 200 lah ya. Di sini hampir. Jadi kalau ini bahasanya equal low juga ya bisa. Jadi kalau adanya equal low di sini, ini dianggap sebagai double bottom juga bisa. Tapi secara textbook ini bukan double bottom, tapi secara teori double bottom adalah dengan bottom yang sama. Karena ini sudah di break ya, dan ini juga sudah meretest ini juga secara daily. Ada untuk hari ini marketnya bergerak naik. Ya, tapi kalau secara candle ini sih masih awur-awuran bentukannya ya. Ini sekarang sudah naik ke 102.000, sudah profit 2% sebenarnya. Oke, kalau gitu apakah kita mau buy? Saran saya sih kalau mau buy yang bisa saya lihat adalah kalau marketnya ngelewatin 108, saya rasa marketnya bisa nge-sweep level psikologi yaitu di harga 110. Ya. Dan sekarang apakah kita bisa menggunakan Fibo untuk mengukur seberapa jauh kenaikannya misalnya break di atas 108? Kalau kita menggunakan Fibo terakhir ya, Fibo yang dari sini lah ya, kita tarik dari sini sampai sini, berarti nggak ada koreksi sampai 38,2, ini sudah selesai ya. Kita pakai weekly aja lah ya, nggak bisa sih, kita pakai daily aja tapi dengan kondisi dari paling atas sampai paling bawah ya. Ini sih sebenarnya tarikan Fibo yang nggak bagus sebenarnya, cuman ya ini kita bisa pakai. 1272 ada di 113.500 ya. 113, 114, 115 saya rasa ini bisa lanjut sweep untuk ke atas. Nah, dan secara kebetulan 1618 adalah di 120.230 dan itu juga adalah 200% trend base extension Fibo monthly kalau nggak salah ya. Ntar saya coba hapus. Oh, extension Fibo weekly. Jadi saya rasa target terdekat kalau misalnya break level 100% di atas 108, ada chance kemungkinan naik sampai ke 120.000. Apakah instan? Jujur saya kurang tahu. Ya, tapi untuk make sense-nya dengan menggunakan Fibo yang tadi bisa sampai 120.000. Oke. Itu sih sebenarnya dengan hitungan Fibo yang kurang bagus sebenarnya ya. Jadi kalau hitung-hitungan Fibo-nya yang bagus sebenarnya kalau sampai sini ya kan reject, kemudian naik sampai 38,2 dia. Nah, oke, turun. Sebentar kita pakai H4-nya ya, H4. Ini sudah sampai 38,2. Kemudian turun, ekstrim sampai 2618 selesai. Dari sini sampai sini. Lanjut turun, tidak nge-break low, dia nge-break low, pindah ke sini. Kemudian dia nge-break 100%, pindah lagi ke sini. Kemudian di sini dia nge-break 100%. Di sini belum naik.
masih bisa buat naik tapi turun, dia ngebreak 100% di sini, kemudian ditarik sampai sini. Ini marketnya kena 1272, hampir kena 12 dan kemudian turun. Nah, nextnya berarti di sini 1618 seperti saya katakan tadi 110, ini mepet dengan 111 ya. Jadi saya katakan kan 110, ini mepet dengan 111, 1618-nya dengan swing terdekat. Swingnya ini yang ditarik dari tanggal 7 Januari kemarin sampai low terendah yang ada di 13 Januari kemarin ya. Itu swing Fibonya. Berarti Fibonya itu yang tadi dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini, maka ketemulah 1272 sebenarnya di sini di 106.750, 106.458, kemudian 1618 ada di 111.160. Ya, 150 lah. Oke, di sini ya. Sampai sana nanti ke depannya kalau marketnya ngebreak 106, 108, sweepnya bisa sampai 111, 110, dan next target bisa sampai tadi 120 secara swing yang besar ya. Itu kemudian kalau dicari apakah buy, ya ini masih bisa nge-buy sebenarnya, cuman kalau paksa buy ya silahkan. Dari segi H4 apakah ini termasuk double top? Ya ini sih termasuk double top ya, secara teori ini termasuk double top. Kenapa? Karena kalau dilihat ini kan datang dari sini, naik, turun, naik, break ya, break, naik, ketahan di 102 di sini. Nah, ketahan di 102 di sini, pas ya 102 di 102.200, kemudian marketnya reject sedikit untuk sekarang. Nah, dengan demikian apakah double top ini valid? Sekarang sih valid double topnya secara H4. Tapi H4 bukan ditarik double topnya dari sini, bukan ya, ditariknya dari sini. Nah, dengan demikian apakah ada Fibo H4 yang bisa ditarik untuk mencari buy? Kalau ditarik dari sini sampai sini, ini nggak sampai 38,2, di sini nggak sampai, di sini nggak sampai. Ini pas banget harganya kena 38,2. Dan kalau seandainya ini dianggap sebagai double top valid, dan ini juga dianggap sebagai valid resistannya, oke, dianggap sebagai valid resisten, valid juga sebagai neckline, sudah dites dan lanjut turun 38,2 lewat, masih bisa ada open posisi buy, yaitu mepet sebenarnya di sini di teritori di bawah 61,8 ya, di teritori di bawah 61,8, yaitu di harga 96 sampai 95.000. Itu bisa untuk lanjut buy lagi seandainya level 100.000 nya lewat ya. Kalau 100.000 lewat masih ada di 96 dan 95 untuk ambil posisi buy-nya secara Fibonacci. Oke, itu dari segi H4. Ini harus lewat dulu nih ya. Di level 102.500 harus lewat dulu dari segi H4 kalau ingin melihat kenaikan lebih tinggi, dan valid 100.000 adalah 38,2. Karena sekali lagi menurut saya penurunan kalau sampai 38,2 dan ngebreak titik nolnya, itu berarti menandakan koreksi sudah selesai, koreksi lumayan sehat, bisa lanjut untuk lari ke atas. Oke, jadi kalau ini di respect-nya sebagai double top dan lanjut turun, 38,2 tidak di respect, ada penurunan lumayan sampai ke teritori di sini. Ya, sampai ke teritori resisten become supportnya di sini, H4 ada daily di sini juga, yaitu di harga sekali lagi 96 sampai 95.000 untuk bisa buy-nya. Kenapa nggak di sini? Karena di sini bisa aja buy, tapi ini sudah pernah diambil sekali di teritori 97.000. Jadi saya sih prefer sekalian tunggu aja di 96 dan 95 untuk ambil buy-nya. Gitu. Oke, sekarang ke H1. Sekarang dari segi H1, apakah ini benar sudah selesai? Sebentar ya. Coba kita pakai dari sini ke sini. Ya, ini sih sudah selesai hitung-hitungan Fibonya sebenarnya ya. Hitung-hitungan extension Fibonya sudah selesai, level 100 kena, 1618 sampai 200% mentok di 106. Ini pun pas di ujung sudah selesai juga. Jadi, ini sudah selesai, makanya ini marketnya turun. Dan kedepannya kalau dicari apakah ada penurunan lagi, jadi kalau ini naik sampai sini, maka didapatlah 95.000 tadi, penurunannya adalah bisa sampai sini, level 100%-nya gitu. Oke.
Kalau ngelewatin 95.000 gimana? Ya kalau ngelewatin sampai 95.000 ya ini masuk kategori demand daily. Ya, di sini. Oke, jadi saya rasa update-nya sekian dulu ya untuk di Bitcoin pada hari ini. Jadi oh ya, sebelum saya tutup sekali lagi ya, di sini ada yang namanya area supply daily dan untuk resisten sekarang yang minor ada di 104.430. Ya, 104.430 adalah minor resistennya. Untuk minor selanjutnya ada di H4 di sini di 102.500. Untuk pivot sekali lagi ada di 100.000. Ya, 100.000. Dan untuk demand-nya, untuk supportnya valid daily ada di 93 sampai 90 kalau kalian mau boleh. Ya. Dan ingat di sini masih ada liquidity-nya baru diambil level 1. Jadi kalau ini lanjut turun, bablas turun sampai 85. Ya, jadi harap diingat ini pergerakannya BTC USD untuk saat ini. Bahkan mungkin bisa sampai ke depannya, tergantung bagaimana pergerakan harga pasca pelantikan Donald Trump nanti malam, nanti subuh. Ya, ingat ini 100.000 adalah titik pivot. Kalau ini lewat 100.000, consider kalian bisa buy lagi di 97 itu sebagai high risk. Untuk middle risk 96 dan cukup low risk itu 95. Ya, untuk yang paling low risk sekali adalah kalian tunggu di teritori support valid daily yaitu di 93 sampai 91. Kalau itu lewat sekali lagi bablas bawah sampai 85. Jangan di buy. Kalau udah bablas bawah sampai 85 jangan di buy. Karena menurut saya itu bakal bisa muter dari segi time frame yang besar, dari segi monthly, weekly itu bisa muter. Karena sekalinya muter dari time frame yang besar ke bawah, koreksi ke bawah, yang berpikiran investasi ataupun sebagai investor buat nge-buy only, jangan dulu, sabar ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi sekian dulu untuk update Bitcoin pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Untuk kedepannya saya akan update lagi pergerakan Bitcoin kalau seandainya ada pergerakan yang jelas, entah dia break di atas 108, break di bawah 90.000, atau mungkin ada news yang sekiranya penting banget yang bisa benar-benar efeknya luar biasa, baru saya akan update. Untuk kedepannya jika nggak ada pergerakan yang luar biasa, kalian bisa tanya setiap harinya di analisa saya, di live saya. Oke, yang di setiap sore. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di update video Bitcoin selanjutnya. Bye-bye.